Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Dian Ayu Putri Jamil, NPM 20510300123, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mereview jurnal karya Mahfudan yang berjudul Sistem Pemeliharaan Barang Temuan Studi Kasus Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam, dikeluarkan pada tahun 2016. Abstrak, peraturan tentang barang temuan masih sangat kabur dalam Undang-Undang Indonesia. Sebagai payung hukum di negara Republik ini, sampai saat ini belum memberi kontribusi dalam penetapan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian pemeliharaan barang temuan ini bertujuan mencari jawaban dari permasalahan dasar dan output dari teori barang temuan, serta di mana letak dasar penting adanya aturan yang baku terhadap barang temuan, khususnya dalam perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, KUH Perdata menilai hak dan kewajiban menyangkut barang temuan diperoleh dengan cara menguasai tingkat status benda, sementara dalam hukum Islam, tujuan utama yang diperhatikan mengenai hak menguasai dan hak memiliki atas barang temuan pada dasarnya adalah untuk melindungi hak seseorang. Indikasi ini terlihat bahwa Islam tidak membedakan identitas, harta, manfaat atau tidak, besar atau kecil, bernilai atau tidak, juga memperhatikan status orang yang menemukan dan yang memiliki, sekaligus hak menguasai atau mendapat pengakuan secara sah atas status barang yang dimaksud. Pendahuluan. Barang temuan tergolong harta yang jarang mendapat perhatian publik dalam berbagai diskusi keilmuan. Bahkan undang-undang yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang barang temuan. Kondisi seperti ini memberi peluang bagi pelaku kajian keilmuan untuk meneliti lebih dalam dan mendapatkan hasil memadai, sehingga akan timbul perundang-undangan yang mengatur khusus tentang barang temuan disebabkan input dari berbagai hasil penelitian keilmuan yang kian hari makin bertambah. Barang temuan dalam bahasa Arab disebut alukata, yang berarti barang yang ditemukan. Secara kebahasaan berarti sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang didapat. Namun ada juga yang mengartikan alukata adalah sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan atau sesuatu yang dipungut. Alukata yang dimaksud adalah barang yang ditemukan yang mempunyai hak pemilik. Dalam Islam, aturan tentang barang temuan diatur secara khusus, di mana pembahasannya dirincikan sedetail mungkin dan dapat dipandang sebagai wacana keilmuan yang mengandung nilai substansif, baik dari segi hukum maupun tingkat analogi yang bersifat deskriptif. Meskipun demikian, bukan berarti peluang analisa telah tertutup. Pengembangannya telah dipadai, dan kajian keilmuan terhadap pembahasan barang temuan dihentikan, karena dalam Islam kajian ini dibahas sebatas dengan tataran normatif saja, padahal keadaan harta semacam ini merupakan peluang untuk dikembangkan atau dibelanjakan oleh orang yang menemukannya, dan syarat si penemu mempunyai kesanggupan dan waktu untuk mengurus harta yang dimaksud. Dari uraian yang di atas dapat dipahami bahwa Islam menetapkan harta temuan sebagai harta yang perlu mendapatkan hak milik, meski itu bukan pemilik yang sesungguhnya, dengan tujuan supaya harta yang dimaksud memiliki peran dan fungsi sebagai fungsi harta. Jika demikian halnya, maka harta temuan adalah harta yang bebas nilai, secara normatif boleh dikuasai oleh siapapun yang dimaksud. Adapun dasar dan proses hukum barang temuan. Penetapan hukum barang temuan oleh kebanyakan ulama fikih adalah boleh. Tentunya penetapan tersebut didasari oleh penalaran dalil-dalil yang ada, dan hukum tersebut berlaku bagi orang yang meyakini dirinya bahwa mampu memelihara dan mengumumkannya. Dasar hukum tentang kewajiban bagi penemu dan mengumumkannya barang temuan adalah
adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang bentuk tanggung jawab barang temuan bagi penemu dan barang temuan yang boleh diambil dengan alasan butuh perlindungan, serta yang tidak boleh diambil bila temuan tersebut berupa binatang yang mampu melindungi dirinya hingga bertemu dengan pemiliknya. Abu Daud juga merawiskan hadis tentang larangan Rasulullah SAW mengambil barang temuan saat orang-orang sedang mengerjakan ibadah haji. Berdasarkan gambaran hadis-hadis tersebut, penulis menemukan bukti hukum yang menjelaskan isi kandungan hadis. Yang pertama bersumber dari Muslim sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melarang untuk mengambil barang yang hilang atau jatuh atau dengan sebab apapun milik jamaah yang sedang melakukan ibadah haji. Kedua, Nabi Muhammad SAW melarang untuk menyimpan barang temuan sebelum ada upaya pemberitahuan publik. Tiga hadis tersebut berhubungan dengan suatu peristiwa di mana sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ketika ia menemukan seekor kambing, dan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Berikan kepada saudaramu sambil menunggu pemiliknya. Begitu juga jika kamu menemukan unta, maka biarkanlah sampai unta tersebut ditemukan pemiliknya." Keempat, apabila barang ditemukan itu hendak digunakan atau dipakai, maka diberitahukan kepada orang banyak. Sementara berkaitan dengan substansi atau unsur barang temuan, Ibnu Rus membagi ke dalam 3 pembagian. Di antaranya adalah 1. Mengambil barang temuan, 2. Orang yang menemukan, 3. Barang temuan. Pada tingkat yang pertama, ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat mengenai barang temuan yang mengumumkan setidaknya 1 tahun dari batas waktu barang itu ditemukan. Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa barang tersebut harus tahan lama, seperti emas, perak, dan barang yang sejenis dengannya. Meskipun begitu, di kalangan ulama masih tampak berbeda pendapat sehubungan dengan barang temuan itu diambil atau dibiarkan saja. Oleh karena itu, hukum pengambilan barang temuan oleh ulama dibagi ke dalam beberapa tingkatan, dan diantaranya sebagai berikut. 1. Wajib. Apabila barang temuan ditemukan oleh orang yang memiliki kepercayaan tinggi dan ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya. 2. Sunnah. Apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu dan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, makruh. Apabila harta itu ditemukan kemudian yang bersangkutan ragu-ragu antara mampu memelihara dan mengesampingkan harta yang ditemukan. 4. Haram. Apabila orang yang menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara barang tersebut. Pembagian barang temuan. Pembagian barang temuan harus dilihat dari daya tahannya. Bahan temuan bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, barang temuan yang bersifat tetap atau tahan lama atau tidak berubah seperti emas, perak, dan sejenisnya, termasuk uang. Yang kedua, barang temuan yang bersifat tahan lama atau tidak tahan lama atau berubah bentuknya seperti buah-buahan. Dalam kategori kedua ini, sekiranya kadar barang atau benda yang ditemukan itu dapat diukur dengan uang atau mengandung nilai uang yang relatif banyak. Yang ketiga, barang temuan kategori hewan atau binatang ternak. Menyangkut kategori yang ketiga ini, oleh fuqaha membaginya kepada 2 kategori. Yang pertama, hewan yang tidak kuasa atas dirinya dari serangan binatang buas seperti kambing, sapi, dan sejenisnya.
Yang kedua, hewan yang kuasa atas dirinya, seperti burung, himar, kerbau hutan dan sejenis dengan itu. Oleh karena itu, berdasarkan pembagian di atas, maka dalam aturan keperdataan hal ini tidak ditemukan pembagiannya selain pada unsur satu, benda yang dapat diganti seperti uang, dan benda yang tidak dapat diganti seperti kuda, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan seperti lapangan umum. 3. Benda yang dapat dibagi seperti beras dan benda yang tidak dapat dibagi seperti sapi. 4. Benda yang bergerak seperti kursi atau perabotan rumah dan benda yang tidak bergerak seperti tanah. Selanjutnya, tanggung jawab penemu. Orang yang menemukan barang tersebut wajib mengenal ciri-ciri dan jumlah, kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil. Perihal tersebut kemudian diumumkan pada khalayak ramai selama setahun sekaligus ikut menjaganya. Jika pemilik yang mengumumkan di berbagai media beserta ciri-cirinya, maka pihak penemu harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Sekiranya telah diketahui siapa pemiliknya meski batasan waktu setahun telah berlalu, meski demikian, ada sejumlah ketentuan yang diperhatikan oleh orang yang menemukan sesuatu yang bukan milik sendiri. Maka penemu untuk sementara wajib memelihara dan menyimpannya sampai batas waktu tertentu atau sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya. Namun demikian, di antara hak penemu yang harus dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Yang pertama, penemu wajib memberitahukan atau mengumumkan bahwa ada barang yang ditemukannya. Yang kedua, apabila pemiliknya datang, ia dapat menyebutkan tanda atau ciri-ciri barang tersebut dengan pas dan sesuai dengan yang ditemukan. Yang ketiga, jika pemiliknya tidak datang juga, waktu maksimal untuk mengumumkan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, maka penemu dapat memanfaatkannya untuk dirinya sendiri atau orang lain. Dari sejumlah ketentuan yang disebutkan di atas, terdapat konsekuensi hukum di mana fuqaha menilai bahwa sekiranya nanti pemilik yang sebenarnya datang dan lewat waktu yang diumumkan, namun ia tidak lagi mengenali ciri-ciri barang atau benda yang dicari, maka barang tersebut tidak boleh diberikan kepadanya. Untuk mempertegas posisi tanggung jawab penemu atas barang yang ditemukan, perlu digarisbawahi bahwa upaya tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap konsekuensi tentang penguasaan hak milik. Oleh karena itu, selain apa yang menjadi substansi hukum barang temuan, Islam dalam hal ini juga membenarkan cara untuk mendapatkan hak kepemilikan dengan ragam kriteria yang khusus. diantaranya adalah 1. Pemburuan, 2. Membuka tanah baru yang tidak ada pemiliknya, 3. Mengeluarkan apa yang dalam bumi, 4. Salab dan ghanimah. Dan dengan ketentuan 4/5 dari barang ini adalah untuk berperang. Ketentuan KUH Perdata terhadap barang temuan, bahwa ketentuan secara mendetail tentang barang temuan yang dimaksud di sini tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Namun demikian, menyangkut hal ini penulis perlu kiranya menjelaskan ketentuan barang temuan yang dari segi keperdataan dan dipandang sebagai alat ukur pembanding, meski alat ukur yang dipakai adalah sebagian dari sisi hak penguasaan benda. Maksud ini adalah apa yang diindikasikan persoalan tentang barang temuan dalam hukum perdata disebut bagian hukum benda. Dikarenakan persoalan
kebendaan ini berhubungan dengan urusan hak sekaligus persoalan yang menyangkut dengan penghasilan, maka hukum kebendaan mengarah kepada bagaimana status benda itu dilihat dari segi substansi hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pembagiannya, maka dalam aturan keperdataan ditemukan bagian yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diganti seperti uang, dan benda yang tidak diganti seperti kuda. Dua, benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan sebagai lapangan umum. 3. Benda yang dapat dibagi seperti beras dan benda yang tidak dapat dibagi seperti sapi. 4. Benda yang bergerak seperti kursi dan perabot rumah dan benda yang tidak dapat bergerak seperti tanah. Mekanisme pemeliharaan barang temuan. Dalam hal ini, maka unsur pemeliharaan harus ditempuh dengan cara yang sesuai atas yang diatur dalam sistem wadiah. Penyangkut wadiah itu sendiri adalah sesuatu benda yang dikategorikan kepada hal ihwal penitipan atau suatu perintah di mana seseorang mendapat kepercayaan menjaga harta yang ditinggalkan. Dikarenakan status hukum barang temuan dibolehkan untuk diambil, maka anjuran atasnya juga dituntut untuk memeliharanya, dan dengan demikian intensitas kepercayaan seseorang untuk menerima tanggungan dalam rangka memelihara barang temuan menjadi tindakan yang tidak boleh disia-siakan. Meski demikian, oleh sebagian ulama menjelaskan bahwa barang temuan itu memiliki kebebasan untuk dipergunakan oleh penemunya. Dalam pandangan Imam Malik, bahwa barang temuan itu tetap menjadi tanggungan atau ganti rugi biaya bagi si penemu sekiranya ia telah melakukan tindakan baik dengan cara menyedekahkan atau memanfaatkan. Alasan Imam Malik lantaran barang temuan itu adalah serupa dengan wadiah atau barang titipan, sehingga bagaimanapun keadaan barang tersebut tentu tidak berpindah status kepemilikan kepada orang lain, si penemu, karena jika rusak perlu mengganti dan membayarkannya. Penutup. KUH Perdata tidak mengatur tentang barang atau benda temuan secara khusus, dan setelah dikaitkan dengan penjelasan yang dianggap berhubungan, maka benda tersebut sah menjadi milik penemu tanpa ada persyaratan apapun selama tidak ada orang yang mengklaim bahwa benda tersebut adalah miliknya, karena kejujuran ada pada setiap orang hingga ada yang membuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, hukum keperdataan yang dianut Indonesia berdasarkan setiap benda yang dikuasai oleh seseorang, maka dialah pemiliknya selama tidak ada pembuktian sebaliknya. Sedangkan hukum Islam memberikan penguasaan terhadap barang temuan sebatas penguasaan sebagai barang titipan atau amanah untuk menjaga, merawat, melindungi barang tersebut hingga diketahui pemiliknya. Dengan kata lain, penguasaan terhadap barang temuan bersifat sementara. Dalam Islam, barang temuan tidak pernah bisa dijadikan milik penemu seutuhnya. Namun demikian, penemu punya peluang untuk memanfaatkannya dengan ketentuan sendiri. Menyangkut mekanisme pemeliharaan barang temuan, KUH Perdata sama sekali tidak menjelaskan mekanismenya, disebabkan sampai saat ini tidak terdapat ketentuan terhadap barang temuan tersebut. Sedang dalam Islam, pemeliharaan barang temuan disandarkan pada mekanisme pemeliharaan barang yang bersifat kewajiban menjaga harta temuan, sama posisinya dengan kewajiban menjaga harta sendiri. Sebagai negara hukum, semestinya Indonesia mengatur dalam undang-undang yang baku tentang barang temuan, dan untuk menyahuti kebutuhan akan referensi awal, DPR bisa merumuskan undang-undang tentang barang temuan berdasarkan aturan yang ada dalam ketentuan Islam. Bila secara nasional undang-undang tentang barang temuan tidak juga dirumuskan serta diterapkan, maka Aceh sudah waktunya melahirkan kanun yang mengatur tentang barang temuan. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan sudah susah dimengerti, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.